Ya, balik lagi di podcast Joker. Oke, kali ini kita akan ngebahas horor ya. Kita akan ngomongin konten horor. Jadi kita banyak narasumber nanti akan cerita-cerita sama aku udah share sih di IG, nanti cerita-cerita dari teman-teman bisa dibacain. Langsung aja apa ya? Kita dengar cerita dari dari narasumber yang pertama, dari Jos ini. Jos, kamu punya cerita horor? Punya sih. Punya? Punya. Banyak nggak? Nggak terlalu banyak, tapi setidaknya itu sangat berkesan sih bagi saya. Berkesan ya? Sangat berkesan. Ya udah, coba ceritain dari awalnya tuh gimana bisa kejadian itu. Ya, itu tuh sebenarnya kejadiannya waktu habis maghrib itu. Belum lama ini sih. Itu kan ke tempat tempat saudara. Itu kemalaman pulangnya. Itu sama ibu itu. Kebetulan lewat sawah-sawahan. Jalan kaki? Enggak, jalan naik motor. Oh, kirain. Terus. Nah, di situ emang dari awal tuh udah ngerasa kayak ada yang ngikutin di belakang. Oh iya. Saya udah ngerasa, tapi ibuku juga udah ngerasa, tapi dia nggak mau bilang ke aku, takut dia takut. Oh, ibumu juga ngerasa? Udah ngerasa dia. Terus udah aku biarin aja, mungkin cuma perasaan pikirku. Ya. Udah nyampe lama, udah tak biarin. Waktu di jembatan itu udah mau nyebrang kan, jalannya jelek pelan-pelan, kayak ada yang bisikin gitu. Ibumu paling? Bukan. Oh iya, terus Ibuku juga ngerasa. Oh, dia bisikin juga ibumu? Iya. Jadi berdua itu langsung nengok ke belakang. Bareng? Iya. Terus? Habis itu aku tetap nggak mau bilang, takutnya nanti malah takut ibuku. Iya, takut. Panik kan. Nah, saat aku melihat ke belakang itu tuh tetap aja nggak ada apapun. Tapi aku merasa itu ada yang bisikin, "Shh, shh, awas gitu." Dari jembatan sampai itu udah jauh, itu sebenarnya udah kayak ada ngikutin. Enggak, mulainya kan dari jembatan itu sampai sepanjang perjalanan tuh dia masih nggak di jembatan itu sudah terakhir itu. Oh, jembatan terakhir. Tapi ngikutinnya udah agak jauh. Dia kayak ini ya, ngasih peringatan gitu. Oh, gitu. Terus habis itu ibu nggak berani ceritanya waktu di rumah. Dia bilang, "Le, tadi dengar suara nggak?" gitu. Iya dengar. Kirain cuma ibu doang yang dengar. Takutnya kalau aku bilang ke kamu malah takut gitu. Aslinya ya diem aja ya, sebenarnya merinding lah. Biasa. Kalau kejadian tuh melihat sih belum pernah sih sama ngeliat saya. belum? Kalau selain itu ada nggak? Kan kamu hidup nih, umurmu berapa sih? Masih muda sih. 21, 22. 17 plus. Ya, itu ada lagi nggak selain? Ada itu. Sama sebenarnya, cuma kayak memberi tanda sih, belum pernah melihat langsungnya. Itu tepatnya tuh waktu malam suro. Kasih tau dong malam suro tuh. Malam satu suro itu malam sebenarnya nggak terlalu gimana ya, dijadiin momen Mistis. Kalau mistisnya ya mistis. Iya. Banyak orang memanfaatkan itu malam satu suro untuk mencari jimat atau bahkan memandikannya gitu. Mandiin jimat. Nah, kebetulan malam itu saya lagi ngumpul sama teman-teman syukuran, peringatin Satu suro itu iya. bareng-bareng. Itu ngumpul-ngumpul biasa. Emang tempatnya itu rumahnya di belakang. Belakang lah ya. Di belakang. Emang gimana ya? Di belakang terus gelap, belakangnya itu ada kuburan. Rumahnya itu dekat kuburan. Nah, itu sekitaran jam 12 malam itu belum tidur kami, masih di depan lah ngobrol-ngobrol biasa. Terus tuh. Seketika itu
tiba-tiba tercium bau aroma seperti Betul. bukan pecel. Budin, tak budin apa sih bahasa? Singkong. Ya, singkong. Ya, Singkong, nggak tahu budin singkong. Singkong. Singkong masih mentah apa? Singkong kayak direbus, dibakar gitulah. Biasanya tuh kan kalau singkong-singkong kayak gitu tuh dibakar apa gitu biasanya sih genderuwo. Iya, menurut Katanya ya, tapi ya kurang tahu seperti karena nggak melihat tapi nah, setelah mencium itu semua merasa bulu kuduk berdiri. Iya, berdiri. Terus lanjut ngobrol. Lanjut ngobrol tetap biasa aja. Tetap untuk Menghilangkan rasa Iya, takut. iya. Ada lagi? Sepertinya sudah. Udah. Kita akan ganti ke narasumber selanjutnya. Kita kembali lagi dengan narasumber yang kedua, yaitu Arif. Arif, kamu ada pengalaman horor? Yang dulu apa yang sekarang? Yang dulu aja dulu, yang dulu ya? Yang dulu. Yang dulu tuh sekitar kelas masih SD sih. Kelas berapanya? Sekitar kelas 5 atau kelas 6. Waktu itu tuh kawan saya ada 2 orang. Nyawa PS lah, tahu kan nyawa PS? Iya, tahu. Bawa pulang nyawa PS. Terus ya kita main seperti biasa, namanya PS kan malam. Kita main seperti biasa. Suatu ketika tuh jam 12, setengah 1, Tengah malam lah ya? Iya tengah malam pokoknya. Udah ganti hari itu. Terus? Ada suara sih, suara cewek gitu. Cewek? Iya, pelan tapi suaranya. Gitulah, ya suara-suara lirih-lirih gitulah pokoknya. Iya kayak gitu. Terus kan waktu itu suruh teman saya, coba pause dulu ada suara. Iya di pause sama kawan saya. Oh itu dengar semua? Dengar semua. Awalnya saya dengar, tanya kawan saya, kirain orang biasa lewat depan rumah. Tahu-tahu kok makin keras suaranya. Terus ada langkah juga, langkah ke arah depan rumah itu. Kayak dekat? Dekat, tapi suaranya makin jauh. Suaranya makin kecil tapi dia makin dekat gitu loh, maksud nggak? Suara langkahnya makin besar, tapi dia suara ininya makin kecil, suara lirihannya tadi itu. Iya. Nah kayak gitu. Kok makin dekat ya? Saya ngomong ke kawan saya. Kok makin dekat langkahnya? Iya kayak depan rumah kata saya kan gitu. Terus. Coba diam, di pause lah semuanya. Habis di pause, tahu-tahu dia gedor jendela depan itu. Digedor? Iya. Dar, sekitar 3-4 kali itu digedor. Dar. Otomatis kan ya namanya masih SD kan takut kan sama hal-hal mistis zaman dulu. Larilah saya ke kamar ibu saya itu bertiga itu. Lari, akhirnya ibu saya bangun. Kata ibu saya, "Kamu ngapa lu? Ini di depan ada orang nggak tahu siapa gedor pintu." Ngomongin gitu kan. "Siapa?" "Ya nggak tahu, suaranya lirih gitu kok, tahu-tahu gedor pintu." Ibu saya juga ikutan takut kan, baru dengar suara saya doang itu ibu saya takut. Telepon lah ayah saya kan dagang, biasanya tutup tuh malam. Nah malam itu biasanya main tempat temannya dulu, main gaple biasanya kalau malam itu. Telepon nongkrong lah ya. Iya nongkrong lah. Ayah saya datang, tapi nggak ada siapa-siapa. Itu ayah saya tuh sekitar datangnya 5 menit setelah kejadian. Oh nggak lama datang. Ayah saya datang pulang. Tapi itu nggak ada siapa-siapa. Ibumu nggak ngecek kan? Nggak ngecek, ya berani. Takut soalnya kan di situ juga kepercayaan orang situ juga masih ada sih cerita-cerita dari kawan saya di sana yang cerita horor banyak sih. Mulai dari apa sih namanya gundul pecah itu? Apa gundul pecah? Ya, kayak kelapa itu, kelapa jatuh. Tadi kepala. Iya nggak pas dilihat kepala itu katanya kalau orang lihat dikejar. Cuman sampai sekarang ya nggak pernah lihat. Kalau secara fisik. Enggak itu kan kepala ya? Hah? Ngejar dia pakai kaki? Enggak, terbang. Oh terbang. Yang herannya lagi tuh waktu itu di dekat rumah, ini cuman cerita tetangga sih, cuman kurang tahu juga. Ada yang ini bilang deket pohon jambu tuh, kalau pohon jambu kan jambu air tahu kan? Jambu, ya tahu. Jambu air tuh dulu bilang kalau misalnya di jambu air tuh sering ada penghuninya, kuntilanak lah, sekian lah segala macem lah. Ya makhluk-makhluk itulah pokoknya.
ada yang ada yang teriak nunjuk-nunjuk ke arah pohon itu. Orang gitu. Iya, ini cerita dari tetangga, bukan cerita saya nggak tahu sih. Dia cerita, ya otomatis warga sekitar ada yang ngambil, yang ada yang percaya, ada yang enggak. Nah itu nunjuk-nunjuk ngapa? Takut, dia jerit, nggak tahu apa yang dia lihat. Tahu-tahu jerit-jerit gitu. Iya, dengar dari cerita doang sih, cuman nggak tahu sebenarnya gimana. Kalau dibilang percaya, kurang sih. Iya, Nggak, iya. bukan yang nggak percaya ya, namanya setan, jin itu ada. Cuman kalau secara fisik, Iya kan susah Iya. dilihat kasat mata kan Iya. susah sih. Coba ceritanya yang itu loh. Yang kawanmu apa itu namanya? kok ente tahu? Ketinggalan yang kamu pernah cerita tuh. Ketinggalan. Iya dia gonceng. Goncengnya bukan gitu. Itu cerita temen saya, bukan Iya, saya. iya gak apa-apa, ceritain aja. Biar Jadi ceritanya kawan saya nih ya, kan serem-serem. dia berdua Berdua. goncengan lah, Hmm. nganterin dia beli pulsa Di bursa konter. konter. Udah dianterin lah dia beli ke konter. Terus dia nanya, lu udah beli pulsa? Udah. Otomatis dia naik kan, dia naik mau dianterin pulang. Udah pulang. Sampai pertengahan jalan itu sempat ngobrol tuh mereka berdua tuh. Ngobrol. Ngobrol, tapi yang belakang, kawan saya yang di belakang ini nggak jawab. Diem aja, tapi dia ngerasa Dia udah- ngerasa ada yang gonceng karena udah berat, gonceng. motornya berat. Ngeri sih deh. Ya. Terus katanya kan kalau orang digonceng kan kerasa sih di Iya, kerasa bagian sih. belakangnya situ Ada kan. yang Iya, ada landep yang lah. heeh. Ada yang landep. Tahu apa namanya di daerah dekat pasar itu dia baru sadar kalau dia tuh nggak ngomong sama siapa-siapa. Nggak ada Jadi siapa-siapa. sepanjang perjalanan tuh dia kayak ngomong sendiri gitu. Iya, kayak ngomong sendiri. Baliklah dia ke counter. Ternyata kawan saya yang satunya yang beli pulsa itu masih di counter, ketinggalan. Dia ngomong, kamu dipanggilin malah main pergi duluan. Kata kawan saya yang masih di counter tadi. Iya. Akhirnya kawan saya yang di motor bilang, enggak lo tadi kamu udah naik, udah ngobrol di tengah jalan, katanya gitu. Terus Ya akhirnya mereka pulang, habis itu cerita sama kawannya yang tadi digonceng. ngeri sih. Gonceng. Ya itu nggak tahu siapa yang digonceng. Apalagi di sekitar pasar itu kan Kota Gajah dulu ya gitulah. Oh yang kebakaran bukan? Apa Bukan. juga? Yang kebakaran itu kan di lapangan. Penting. Iya. Udah ada lagi ya? Nah di kos nih ada nih. Dikas. Ini bukan serem sih namanya. Apa ya? Aneh-aneh. Entah siapa. Pokoknya saya kan lagi tidur nih. Tidur di kos itu. Saya tidur. Terus apa namanya? Saya mimpi. Mas, nanti kawanmu yang itu suruh, ada kawan saya di kos juga, Ngekos bareng, ngekos bareng. Nggak bisa. Terus dia bilang, bapak kos ini bilang, Mas nanti temannya suruh ngomong ke saya, datang ke tempat saya, katanya gitu. Itu dalam mimpi. Dalam mimpi. Terus Otomatis entah ngapa saya terbangun. Langsung bangun tuh. gitu, langsung bangun. Wah mimpi ya terus saya buka HP, nggak taunya benar. Bapak kos nge-WA, WhatsApp. Mas nanti temennya tolong. sama dong. Iya sama. Sama. Mas nanti temennya tolong temuin saya ya. Waduh, kata saya, kok bisa sama nyatu sama mimpi gini, kata saya kan. Tak bilang, wah kayaknya emang ada yang jaga ini kayaknya, ini ya anak buahnya bapak kos paling. Nah nggak sih? itu kan kita kosakan bareng sih ya. Iya. Nah, si sebelah kamarku, Iya. namanya itu, Ya. ya adalah, kan aku lagi nyapu nih sebelum maghrib, Ya. nyapu. Tahu-tahu tuh dia yang sebelah kamarku tuh kayak panik gitu, kayak kaget lah, panik kaget gitu, datengin, Ki, Rick, kamu ini ya, apa, gini-giniin, kayak ngepal gitu, tangannya ngepal, cuman di pintu, cuman tangan doang tapi, kayak gini-giniin kan aku ya gitu. Enggak tuh, kan bingung dong, aku lagi nyapu kan. Terus dia katanya tuh maghrib baru bangun tidur. Ini yang kamar sebelah itu? Iya. Yang cerita? Terus kan Nggak bangun tahu. tuh, bangun
baru maghrib tuh katanya tuh pas melek tuh ada yang tangannya tuh ngepal gitu kayak ngajak berantem gitu, cuman di pintu cuman tangan doang, jadi kaget dia. Nggak tahu sih itu di kos itu emang. Kan kos bareng ya. Kalau menurut saya sih itu pesannya bapak kos. Kenapa? Ya itu waktu saya bilang suruh nemuin bapak kos itu, entah dia Nggak ada tahu itu, masalah apa. nggak tahu Ya, bareng apa enggak ya. nggak tahu Sih, kayaknya duluan ininya yang Duluan punya aku- mau, punya aku? Kayaknya tebaknya sih. Oh. Ya nggak tahu sih, ya bisa jadi soalnya yang namanya makhluk astral kan nggak tahu gimana, tahu-tahu datang lewat mana aja, ini aja nih. lewat mimpi lah, lewat Iya. penglihatan nggak jelas gitu. Di kos juga katanya sih yang sebelum kita kan kayak penghuni baru sih, jadi Ah. satu angkatan semua. Oh, yang itu tuh Iya, kita kan ya, satu ya. angkatan sih. Iya. Ngekos di situ. Kayaknya enaknya yang cerita ini deh. Ada nih yang tahu Oh, sumbernya nih, tahu. iya, iya, tahu. Yaudah, kita panggil dulu. Panggil aja ya.